wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendatangi sebuah sumur keramat di desa tempat saya, namanya Sumur Peting. Kita di sini silaturahmi, ya kepengen tahu sejarah apa sebenarnya yang ada di sini. Siapa tahu dibukakan Allah, siapa tahu di sini bisa menggali sejarah atau sebuah hikmah yang kita ambil untuk kita semuanya agar lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi awal kebangkitan negeri kita, bangsa kita Nusantara ini. Semoga apa yang ada di sini bisa menjadi kemakmuran untuk masyarakat yang ada di sini khususnya dan di seluruh Nusantara. Mungkin langsung saja, saya tadi sudah disambut tadi, ya agak nggak terima atau seperti apa. Langsung aja mediumisasi, Mas. Mungkin saya coba begini. Dari dalam pada keluar Om ya Allah, minta penguasa yang paling kuat. Assalamualaikum. 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 Bicara bahasa manusia. Kita suara disambung dengan lidahnya. Bisa bicara bahasa manusia dengan apa nih? Siapa nih? Saya datang ke sini silaturahmi. Saya orang sini. Ini dari golongan apa? Ini golongan apa ini? Hah? Pagar. Tak lari kemana-mana. Teman bangsa apa? Sini nggak apa-apa, saya mau silaturahmi aja, nggak apa-apa, sini aja. Pengen tahu sejarahnya sumur ini seperti apa. Kita suara disambung, bisa bicara bahasa manusia, disambung, sambung bisa ngomong bahasa manusia. Kamu golongan apa? Kamu golongan apa? Golongan apa? Sambung. Semua yang mengikat suaranya semuanya hancur semuanya. Yang bisa mengunci mulutnya semuanya hancur semuanya. Tersambung kita suaranya, tersambung, bisa ngomong bahasa manusia. Kamu golongan apa? Saya mau silaturahmi ke sini. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Golongan apa? Siluman. Kamu yang menjaga di sumur ini. Kamu dari mana? Oh, yang dari pohon ini. Wujudmu apa ini? Macan. Ini dari siluman harimau.
Itu yang di atas itu kera putih itu apa dari golonganmu? Aku. Oh, sing jaga kowe. Lah kamu menjaga apa di sini? Hah? Itu Rekaman. Hmm? Ini kerajaanmu di sini. Memang di sini jaga apa? Nggak boleh diberitahu. Saya di sini perintah guru saya. Saya kesini nggak asal kesini, saya dapat perintah dari guru saya namanya Sang Hyang Nurjanirwana. Panjenengan tahu nggak? Ya perintah mendatangi tempat panjenengan. Ya pengen tahu menguak di sini. Di sini itu tempat apa? Kok dulu wingit? Kerajaan. Oh kerajaan. Dari kerajaan bangsa siluman. Bangsa panjenengan. Orang lembut. Yang menguasai siapa ini? Rajanya siapa? Kera itu siapa? Oh Kanjeng Putri. Yang jaga ini. Apa saya boleh memanggil beliau? Kalau boleh tahu namanya siapa? Kanjeng Putrinya. Ini siluman harimau yang ada di sini di bawah pohon tadi. Dan di atas juga banyak dari golongan kera. Dari tadi sudah mau masuk, banyak mau masuk itu dari golongan panjenengan apa? Oh, ya mohon maaf kalau saya mengganggu panjenengan. Saya pengen tahu aja. Ini sebenarnya tempat sumur ini ada sejarahnya seperti apa? Apa ada kaitannya dengan desa saya? Memang dulu sumur ini yang membuat siapa? Menungso. Dan siapa namanya? Apa beliau seorang wali atau Wong ketelak. wong ketelak? Wong kene wae. Waduh. Waduh. Boleh saya mau manggil Kanjeng Putri ya? Ya pengen tahu aja, pengen silaturahmi. Monggo jenengan sampai akan mbok menawi purun hadir mriki. Mas, mungkin video. Ini ada apa? Di sini nih jaga seorang putri katanya. Ini anak buahnya dari siluman harimau. Mas Anggi. Ini ya. Kita bisa masuk ke ruang yang tertarik dengan kehidupan sang
Loh, malah. Nah ini siapa ini? Oh, kamu kera yang di atas tadi. Kita sore sambung dan bisa balik ke sini. Gak usah nyerang. Saya nggak ingin ini kok. Nggak ingin perang. Saya mau silaturahmi ke sini. Ini siluman keranya yang tadi. Hah? Nggak usah nyerang. Saya di sini ini perintah guru saya. Saya pengen ketemu rajamu. Aduh, piwong lur sik. Hah? Aduh, piwong lur sik. Enggak usah lah. Ya, hati-hati berzikir yang di sini nanti kerasukan kalau enggak ini banyak dikir dalam hati soalnya pasukannya banyak sekali. Enggak usah nyerang, enggak usah. Saya kesini mau silaturahmi. Dipanggil ya. Saya kesini mau silaturahmi baik-baik. Enggak ada niat buruk. Enggak usah nyerang ya. Putrimu kesini ya, disuruh kesini ya. Ini enggak terima. Tempatnya diusik. Ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Ya. Kamu nggak kenal guru saya. Nanti ilmunya malah hilang nanti. Kamu nggak bisa mengambil, terkunci semuanya. Kemarin soalnya mau diambil semuanya, terkunci semuanya, diambil. Energi yang ada di sekitar sini, orang di sini semua terkunci, tidak bisa ambil semuanya, terkunci semuanya. Mau apa? Harimau. Ayo, serang. Nggak usah nyerang. Nanti malah ilmunya hilang nanti. Kamu di sini kan sering jaga. Semuanya. Ini malah nggak ini ya nggak terima ya, mungkin nggak beda pendapat ini. Kamu jangan nakal. Nggak usah. Saya kesini mau silaturahmi, nggak usah bertengkar ya. Nggak usah. Tembus sama Islam tarkafah sallallahu alaihi
pagar. Gak usah ke sini. Macan. Sini. Gak usah lari, gak apa-apa. Oh. Sini ke sini. Diterima ya. Sangat Islam masuk. Islam. Iman masuk semua. Powernya boleh kembali. Gak usah, sekarang kan udah muslim ya. Kamu gak usah usil lagi ya. Kamu sebenarnya di sini tuh dari luar atau dari sini lah? Gak usah. Dia jaga di sini. Gak usah. Ini nggak terima dari mungkin ini yang jaga. Semua kembali semua anak dunia di sini aja, nggak apa-apa. Nanti saya panggil putrimu ya. Jadi ini siluman kera sama siluman harimau. Ini mungkin dia yang perintah jaga, ini yang berusaha ngambil ternyata. Ini di sini ada sebuah ini benda yang dijaga oleh ini di orang, jadi berusaha ngambil malah jadi siluman jadi siluman kera. Jadi bukan yang menjaganya, yang jaga aslinya ini siluman harimau. Mungkin apa benar mau wujudmu siluman harimau apa ini? Harimau putih. Kalau boleh tahu yang kamu jaga itu wujudnya apa itu? Aku akan mencari pedang. Orang usah diusik-usik. Panjenengan neng jero pedang. Pedang apa itu? Kangkam. Sampean kodamnya pedang kangkam. Kalau boleh tahu itu dulu saya nggak mau ngambil, nggak mau apa-apa. Pengen tahu aja. Berarti kera itu yang berusaha mengambil pedang ini. Berarti dulunya manusia. Kok bisa jadi siluman? Berarti kamu yang utuk atau gimana itu? Kok bisa wujudnya jadi kera putih itu? Dulunya manusia yang berusaha mengambil pedang kangkam ini. Nah, dulu orang mana? Apa dukun atau apa? Dukun. Jadi nggak ada yang bisa ngambil ya, karena bukan haknya ya. Kalau boleh tahu itu haknya siapa? Ngerti dewe kok. Orang usah dijalan. Iya, saya nggak akan ngambil. Saya nggak tahu aja, pengen tahu aja. Selain pedang itu, kok ada peti-peti itu apa itu?
Jadi diungkap. Oh, nggak boleh diungkap. Ya nggak apa-apa. Berarti sampean yang menjaga itu ya, bener ya? Atau kodamnya yang di pedang itu yang sekalian menjaga gitu. Pasukanmu ada berapa di sini? Awan. Ewon. Kamu dulu dari golongan siluman apa golongan jin? Berarti dulunya manusia. Kalau boleh tahu sejarahnya pedang Kangkam ini pemiliknya siapa? Dulu nggak boleh tahu. Jadi merahasiakan, nggak boleh tahu. Ya kalau boleh tahu, saya kan di sini perintah guru saya. Panjenengan tahu Sang Hyang Nurceniwana? Beliau itu siapa? Raja. Kok bisa jadi raja itu ceritanya seperti apa? Sing iso. Makhluk. Lan bimbing. Raja-raja Purokaya. Oh, jadi beliau itu wujudnya seperti apa beliau itu? Cahaya. Di alam gaibnya sana maksudnya. Kalau di alam manusianya apa ada wujud seperti saya ini? Berarti di alam gaib sana yang menguasai kayangan, terus yang menguasai alam gaib mana lagi? Apa alam jin, alam siluman itu juga di bawahnya juga? Oh. Terus saya pengen tahu katanya kok ada kayangan itu apa benar katanya kok kayangan di atas Jawa ini? Oh. Benar berarti? Oh. Terus ada lagi nggak selain di atasnya tanah Jawa ini? Di mana? India. Di India. Oh. Berarti semua dari golongan siluman, golongan jin itu berarti sudah tahu semuanya ya? Kalau boleh tahu sejarahnya, ini saya kan orang sini, orang ini selatan ini. Saya juga sering sini dulu waktu ngaji lewat sini. Kalau boleh tahu sejarahnya Sumur Peting ini seperti apa gitu Mbah. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbah? Panjenengan? Brojo Wicaksono. Brojo Wicaksono. Oh, ini namanya siluman harimau putih ini namanya Brojo Wicaksono. Mungkin dia dulu pengamal ilmu kewibawaan atau apa sampai jadi benar pedang Kangkam. Itu memang kesaktiannya pedang Kangkam itu apa? Kok kodamnya kok bisa macan nih seperti sampean ini? Oh, buat kewibawaan. Berarti dulu panjenengan ya seperti saya ini, manusia seperti saya ini. Berarti hidup di zaman apa panjenengan ini? Kerajaan? Kerajaan mana? Apa nggak boleh diungkap? Berarti daerah ini dulu berarti daerah kerajaan juga apa?
Hah? Yang keras pripun? Tanah Jawa separuh Majapahit. Oh, bumi separohnya Majapahit. Kok bisa panjenengan kok macan putih? Yang saya tahu kan macan putih itu kan pengawalnya Prabu Siliwangi. Apa panjenengan juga pengawalnya atau kok bisa sampai sini? Ono sing nggawa. Ono sing nggawa karena di Kodam pedang itu ya. Terus yang jenengan bilang di sini ada putri itu asli sini apa dulu memang yang sampean jaga atau bagaimana? Iki sing Pripun? nggawa aku. Oh, panjenengan yang jaga. Namanya siapa itu kalau boleh tahu putrinya? Oh, nggak mau ngasih tahu. Ya mungkin nanti saya coba panggil beliau ya. Saya kan orang sini ya, siapa tahu kan bisa silaturahmi dan bisa apa menggali sejarah dari panjenengan ini sama Tuan Putri, bisa mengambil ini pelajaran dari perjalanan panjenengan untuk kita ini yang masih hidup di dunia ini agar lebih baik lagi itu. Berarti sejak kapan di sini menempati tempat ini panjenengan? Kerajaan Tumpes. Oh, sesudahnya kerajaan-kerajaan habis. Berarti waktu runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi ini kok Siluman Hawa Putih, kodam dari pedang, namanya pedang Kangkam. Memang pamornya sangat luar biasa, katanya untuk kewibawaan. Nah itu kalau boleh tahu pewarisnya siapa itu yang nanti memilikinya itu? Apa orang sini atau orang mana? Sing Mekah. Patok. Oh, jadi yang mewarisi itu katanya yang nyala, yang mungkin maksudnya itu ada cahayanya atau apa nggak tahu. Nyala itu maksudnya seperti apa? Oh, berarti ya tanda. Oh, podo melu. Ora usah golek. Oh, berarti dia akan ikut sendiri kepada orang-orang yang punya cahaya itu tadi di kepalanya sama di mana? Oh, sama di dadanya. Ya, mungkin ini maksudnya ini orang yang apa ingat sama Allah mungkin sampai lafadznya itu nyala di dadanya dan kepalanya. Apa benar seperti itu? Oh, kalau boleh tahu selain pedang itu yang saya lihat ini apa benar kok banyak apa simpanan yang lain itu apa benar?
Itu juga amanah sama seperti pedang ini. Juga pewarisnya sama orang-orang seperti itu. Oh. Ya udah, terima kasih Mbah Brojo. Kalau boleh saya mau memanggil Tuan Putri, mau ngobrol sama beliau, silaturahmi. Panjenengan tadi sudah mengizinkan. Semoga beliau berkenan hadir ya. Apa panjenengan belum masuk Islam? Apa belum waktunya atau gimana? Jaga harta ini apa amanah ini. Ya udah, kalau memang kamu diperintah menjaga harta amanah yang ada di sini, ya dijaga ya, dijaga baik-baik ya, sampai harta itu di tangannya orang yang memang sudah menjadi haknya. Jadi itu apa, menjaganya berlapis-lapis, nggak cuma satu lapis. Ada lapis berapa? Itu. Jadi ada lapis 7 menjaganya itu. Semuanya dari siluman harimau apa ada yang lain? Dari golongan apa itu siluman? Oh ya, terima kasih Mbah Brojo sudah ngasih tahu apa misteri yang ada di sini. Kita coba memanggil Tuan Putri panjenengan itu ya, semoga beliau mau menceritakan sejarahnya sumur keramat yang ada di desa saya ini, dan siapa tahu kan kami semuanya ini yang ada di sini kan bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran dari panjenengan dulu, terutama yang pelajaran atau hikmah yang positif. Yang negatif ya nggak usah dipakai. Ya monggo silahkan kalau mau jaga lagi ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mau menceritakan sejarahnya sumur keramat yang ada di sini. Ya monggo silahkan kalau mau kembali jaga. Nggih. Matur suwun. Kembali semuanya. Bar ya. Jadi ini kodamnya pedang kangkam. Di sini ada pedang kangkam, ternyata kodamnya harimau putih. Dia juga sekaligus menjaga harta yang amanah yang ada di sini. Ini kata beliau tadi ada seorang putri yang ada di sini yang beliau jaga, ya Tuan Putrinya. Nggak tahu Tuan Putri itu siapa, nanti coba saya panggil, siapa tahu beliau berkenan hadir. Jadi sekian video dari part 1 ini, kisah misteri yang ada di sumur keramat, namanya sumur peting. Sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada sisi positifnya silahkan diambil, atau sisi negatifnya silahkan jangan diambil, jangan ditiru, ambil aja yang positifnya saja. Sekian dari video kami dari tim Santri Gaib dan seluruh kru yang dari sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.